Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 232 sampai 233. Lei Shuwei tahu kalau Gustav akan mengajukan permintaan ini, jadi dia pun mengangguk sambil tetap mengingatkan. Setelah bertahun-tahun, Zhong Weishan telah banyak berubah. Dia menjadi sangat pemarah. Jadi mungkin saja dia tidak memberi jawaban seperti yang kau inginkan. Kau harus siap secara mental. Gustav mengangguk yakin. Baiklah. Setengah jam kemudian, di penjara nomor 1 di provinsi Jiangnan, Gustav memiliki pangkat mayor jenderal, jadi dia secara alami bisa memasuki penjara itu dengan mudah. Lei Shuwei mengatur ruang dialog untuk Gustav. Tidak lama kemudian, Zhong Weishan yang tangan dan kakinya diborgol didorong masuk. Pintu ruangan ditutup dan semua kamera serta peralatan perekam dimatikan. Ini adalah hak istimewa yang bisa dinikmati Gustav. Cahaya redup membuat ruangan tampak sedikit sunyi. Mata Zhong Weishan yang mendung dan dingin menatap Gustav dengan kejam, seolah-olah dia adalah binatang buas yang bisa memakan Gustav kapan saja. Gustav mengeluarkan sebungkus rokok dan membukanya di depan Zhong Weishan. Apakah kau merokok? Zhong Weishan mengabaikan pertanyaan Gustav dan justru membantingkan telapak tangannya yang terikat dengan rantai besi ke atas meja hingga membuat suara keras. Gustav memasukkan rokok itu kembali ke dalam sakunya. Kemudian dia mengeluarkan foto, meletakkannya di depan Zhong Weishan dan bertanya, "Apakah kau kenal dua orang di foto itu?" Zhong Weishan melirik foto itu dan meraung, "Keluar! Aku tidak peduli siapa kau! Menjauhlah dariku!" Gustav masih meletakkan foto itu di depan Zhong Weishan dan berkata dengan ringan, "Dua orang yang ada di foto itu adalah orang tuaku. Mereka meninggal di Villa Yunhu 5 tahun lalu, dan kau bertanggung jawab atas kasusnya pada saat itu." Mata Zhong Weishan terlihat merah. Dia tidak berbicara, tetapi dia menatap dua orang yang ada di foto itu. Gustav melanjutkan, "Aku memiliki pengalaman yang mirip denganmu. Aku melihat orang tuaku meninggal di depanku dengan mata kepalaku, dan aku juga dibunuh oleh seorang pria yang hampir menutupi langit dengan tangannya. Aku terlalu lemah saat itu, sehingga aku bahkan tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Aku mengerti bagaimana perasaanmu, dan aku juga bisa mengerti kenapa akhirnya kau membenci dunia ini." Mendengar kata-kata Gustav, ekspresi Zhong Weishan sedikit berubah. Gustav tidak berhenti berbicara. "Aku menghilang selama 5 tahun. Dan dalam 5 tahun terakhir itu, aku telah mengalami penyiksaan terberat di dunia. Aku mengalami kehidupan yang lebih buruk daripada kematian. Satu-satunya alasan bagiku bertahan hidup adalah untuk membalas dendam. Kemarahan di tubuhku bahkan lebih berat daripada dirimu. Tetapi aku hanya akan menunjukkan kemarahan itu kepada musuhku. Hari ini, aku tiba-tiba mengetahui bahwa insiden di Villa Yunhu tidak sesederhana yang dulu kubayangkan, dan kau adalah satu-satunya petunjuk. Karena itulah aku datang untuk menemuimu." Setelah sekian lama, Zhong Weishan akhirnya berbicara. "Pergilah, aku tidak tahu apa-apa." Gustav menyalakan sebatang rokok, lalu menghisapnya. Matanya bersinar dengan sedikit kedinginan dan tiba-tiba dia berkata, "Ada banyak ketidakadilan di dunia ini yang tidak bisa kita pilih. Tetapi ada beberapa sikap yang bisa kita pilih. Aku tahu apa yang terjadi padamu, dan aku juga tahu bahwa putra Tang Ao menghancurkan segalanya untukmu." Mendengar kata-kata Gustav, Zhong Weishan langsung berdiri dan meraung dengan keras, "Jangan sebut keluarga Tang Ao di depanku. Pergi dari sini. Aku tidak ingin melihatmu." Senyum dingin muncul di sudut mulut Gustav. Dia memadamkan rokok yang ada di tangannya dan berdiri.
Dia datang mendekati Zhong Weishan dengan tangan di belakang punggungnya. Raut wajahnya sedikit menakutkan. Beberapa detik kemudian, suara sedingin es terdengar di ruangan tertutup itu. Ayo kita buat kesepakatan. Aku akan membawa kepala Tang Yuan-Xuan, dan kau akan memberitahuku segalanya tentang kejadian di Villa Yunhu. Mendengar ini, Zhong Weishan yang tadinya mengamuk tiba-tiba tertegun. Matanya menjadi semakin merah. Itu karena bahkan meskipun dia mati, dia tidak akan pernah bisa melupakan nama Tang Yuan-Xuan. Seandainya tidak ada orang kasar seperti itu, putra dan menantu perempuannya tidak akan mati dan dia tidak akan berada di tempat ini sekarang. Keluarga bahagianya dihancurkan oleh keluarga Tang yang kejam. Putranya baru berusia 27 tahun. Masih ada masa depan yang cerah yang menanti putranya. Menantu perempuan dan putranya telah jatuh cinta selama 3 tahun dan pada akhirnya mereka dipersatukan dalam pernikahan. Mungkin setahun kemudian, seharusnya dia sudah bisa menggendong cucunya. Tapi semua ini dihancurkan oleh orang kasar itu. Dia merasa sangat marah. Dia sangat kecil di depan keluarga Tang. Apa yang bisa dilakukannya untuk membalas? Tetapi pada saat ini, pria di depannya ini benar-benar mengatakan bahwa dia bersedia membantunya membunuh Tang Yuan-Xuan. Pria di depannya ini bahkan menawarkan untuk membawakan kepala Tang Yuan-Xuan. Tapi bagaimana mungkin itu bisa terjadi? Tidakkah anak ini tahu bahwa ayah Tang Yuan-Xuan adalah Tang Ao yang terkenal di provinsi Jiangnan? Tang Ao adalah presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Dia bahkan berada di urutan ke-189 dalam daftar Grandmaster Tiongkok. Di seluruh provinsi Jiangnan ini, siapa yang berani memprovokasi keluarga Tang? Zhong Weishan menggelengkan kepalanya. Pergilah. Dia hampir saja mempercayai perkataan Gustav. Pada saat ini, aura di dalam tubuh Gustav berubah, dan tubuhnya diselimuti dengan aura yang mengerikan. Tatapan matanya seperti jurang neraka. Gustav seolah memiliki semacam aura yang berada di atas segalanya dan mengabaikan semua makhluk. Ini adalah wajah asli Gustav. Pada saat ini, suara Gustav terdengar seperti guntur yang bergema. Zhong Weishan, izinkan aku bertanya lagi. Aku akan membawakanmu kepala Tang Yuan-Xuan, dan kau akan memberitahuku segalanya tentang insiden di Villa Yunhu. Apakah kau bersedia? Kata-kata Gustav itu menghantam kedalaman jiwa Zhong Weishan. Tubuh Zhong Weishan bergetar dan dia hampir berlutut di lantai. Matanya yang merah menatap Gustav dengan tajam dan dia berkata, "Selama Tang Yuan-Xuan mati, aku bisa melakukan apapun yang kau ingin untuk aku lakukan." Gustav mengangguk. Baiklah. Kemudian pintu terbuka dan sosok Gustav langsung menghilang tanpa jejak. Hanya tersisa Zhong Weishan yang masih terpana di ruangan tertutup itu. Jantungnya berdebar dengan kencang. Malam hari di Hotel Huatai di Provinsi Jiangnan, kamar 2203. Angin dingin melolong seperti langkah kaki dewa kematian. Di luar pintu, berdiri seorang lelaki tua dengan tatapan mata yang tajam. Mata lelaki tua itu, nama lelaki tua itu adalah Tang Haisen, dan dia adalah master seni bela diri keluarga Tang. Dia berada di peringkat ke-251 dalam daftar Grandmaster Tiongkok, yang secara khusus bertanggung jawab atas keselamatan Tuan Muda Tang Yuan-Xuan. Kepala keluarga Tang Ao memiliki Tang Yuan-Xuan di masa tuanya. Jadi Tang Yuan-Xuan sangat dimanjakan oleh Tang Ao. Dan karena Tang Yuan-Xuan tidak suka mempelajari seni bela diri kuno, Tang Ao pun tidak memaksanya untuk berkultivasi. Dia langsung melengkapi Tang Yuan-Xuan dengan salah satu orang terkuat dalam keluarga Tang. Tang Yuan-Xuan menyukai wanita cantik. Karena itu Tang Ao menggunakan segala cara untuk mendapatkan semua wanita cantik untuk Tang Yuan-Xuan.
Tang Haisen bersandar di pintu. Dia mengamati segala sesuatu di sekitarnya dengan seksama. Di dalam kamar, Tang Yuanxuan sedang bersenang-senang dengan salah satu wanita cantik koleksinya. Tang Haisen menggelengkan kepalanya dan berkata kepada dirinya sendiri, beberapa orang dilahirkan dengan titik awal yang lebih tinggi daripada yang lain. Dengan adanya Presiden Tang di sini, Tang Yuanxuan hampir bebas dari rasa khawatir sepanjang hidupnya. Sayangnya, kekuatan Presiden Tang tidak bisa diwarisi oleh Tang Yuanxuan, bahkan setengahnya pun tidak. Tang Haisen melihat jam yang ada di pergelangan tangannya. Sudah waktunya untuk membawa pulang kembali tuan muda Tang Yuanxuan. Kalau tidak, Presiden Tang Ao pasti akan merasa tidak senang. Dia baru saja akan mengetuk pintu, namun matanya tiba-tiba melihat sesuatu. Tatapan tajamnya melesat ke satu arah, dan dia melihat seorang pria muda mengenakan topi muncul di ujung koridor. Pemuda itu berjalan ke sisinya dengan langkah yang dingin. Sebagai seorang seniman bela diri, secara naluriah, Tang Haisen bisa merasakan adanya ancaman. Matanya berkaca-kaca, dan dia mengetuk pintu. Tuan muda, bersiaplah, saatnya kita pulang. Dengan segera suara tidak sabar terdengar dari dalam. Kenapa harus mendesakku dengan terburu-buru? Kau pikir aku tidak bisa melihat jam? Dan pemuda bertopi yang berjalan di koridor tiba-tiba menghentikan langkahnya. Pemuda itu mengangkat kepalanya dan tatapan matanya terlihat sangat dingin. Pemuda itu adalah Gustav. Saat ini, Gustav bertanya dengan suara datar, apakah Tang Yuanxuan ada di dalam? Tang Haisen mempersiapkan kekuatannya dan bertanya, siapa kau? Sudut mulut Gustav menguraikan senyum dingin dan dia berkata, siapa aku? Aku adalah orang yang menginginkan nyawanya. Bab 234-235. Setelah Gustav selesai berbicara, raut wajah Tang Haisen langsung berubah. Kekuatannya menyapu tubuhnya dan dia bergegas keluar seperti seekor cheetah. Pada saat yang sama dia mengubah tinjunya menjadi cakar, seolah-olah merobek udara dan mengunci dada Gustav. Jurus ini adalah teknik terbaik keluarga Tang. Namanya jurus cakar Tang Yin. Jurus ini sangat cepat dan sangat kuat. Begitu tertangkap, cakar ini pasti akan menembus jantung. Tang Haisen sudah membunuh lusinan orang dengan jurus ini. Tanpa terkecuali, semuanya terbunuh di tempat. Tang Haisen tahu betul kalau Gustav ini sangat berbahaya dan tidak boleh dianggap enteng. Namun Gustav hanya menyaksikan Tang Haisen menyapukan kekuatannya dengan tenang, tanpa reaksi sedikit pun. Ketika cakar Tang Yin hendak menyentuh dada Gustav, barulah akhirnya Gustav bergerak. Seluruh koridor seolah dipenuhi dengan aura khusus. Detik berikutnya, tangan kanan Gustav sudah tertekuk erat di pergelangan tangan Tang Haisen. Raut wajah Tang Haisen langsung berubah. Bagaimana mungkin ini terjadi? Dia ingin menarik tangan kanannya, tetapi kemudian dia menyadari kalau semua kekuatannya seolah tenggelam ke dasar laut. Tanpa ragu-ragu, kaki kanannya menyapukan hembusan angin ke arah Gustav. Melihat situasi ini, tangan kanan Gustav langsung bergerak ke arah Tang Haisen. Pergelangan tangan Tang Haisen langsung diremukkan oleh Gustav. Darah pun menyembur keluar. Pada saat yang sama, pukulan keras Gustav menghantam kaki kanan Tang Haisen. Terdengar bunyi benturan yang keras, dan kaki kanan Tang Haisen langsung retak. Tang Haisen merasa panik. Dia menemukan bahwa tidak peduli seberapa kuat auranya, Gustav berada pada level yang menghancurkan. Sejak kapan master top semacam ini muncul di provinsi Jiangnan? Tanpa sadar dia ingin melarikan diri, tetapi dia mendapati kalau tangan Gustav sudah menggenggam lehernya. Semburan energi yang kuat langsung menghantam pintu kamar hotel. Seketika pintunya langsung hancur
dan puing-puing kayu beterbangan di ruangan itu. Tang Haisen melihat wajah Gustav dengan jelas. Pupil matanya membesar saat dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Gustav sambil berkata, "Kau adalah..." Namun sebelum dia selesai berbicara, kekuatan Gustav sudah lebih dulu menghantamnya dan Tang Haisen pun benar-benar tewas. Ruangan itu langsung menjadi sunyi. Tang Yuan Xuan yang berada di tempat tidur bersama dengan seorang wanita tidak bisa berkata-kata. Gustav menembakkan jarum ke udara dan mendarat dengan tepat di dada wanita itu. Wanita itu langsung pingsan. Satu-satunya yang tersisa di seluruh ruangan hanyalah Tang Yuan Xuan. Tang Yuan Xuan melirik Tang Haisen yang terbaring dalam genangan darah. Dia benar-benar panik. Dia meringkuk ke sudut dan berkata dengan marah, "Ayahku adalah Tang Ao, Presiden Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan." Gustav menatap Tang Yuan Xuan dengan tatapan mata yang dingin dan berkata dengan marah, "3 tahun lalu, apakah kau masih ingat dengan keluarga Zhong Weisan?" Mendengar nama Zhong Weisan, mata Tang Yuan Xuan penuh dengan ketakutan. Saat dia ingin berbicara, Gustav sudah muncul di depannya dan menendang tubuhnya. "Aku datang ke sini untuk mengambil nyawamu." Terdengar suara klik yang keras dan semua tulang rusuk Tang Yuan Xuan patah. Mulutnya bahkan lebih meneguk darah yang menyembur keluar. Dengan menahan rasa sakit di sekujur tubuhnya, Tang Yuan Xuan berkata, "Kau tidak bisa membunuhku. Ayahku akan..." Gustav langsung menyela sambil mendengus dingin. "Sekalipun Tang Ao datang, dia tidak akan bisa menyelamatkanmu. Itu karena aku, Gustav Ye, juga akan mengambil nyawanya." Mendengar nama Gustav Ye, pupil mata Tang Yuan Xuan melebar. Sebelum dia bisa bereaksi, 5 jari Gustav sudah tertekuk di kepalanya. Dengan suara keras, leher Tang Yuan Xuan langsung dipelintir dan kepalanya langsung terlepas dari lehernya. Genangan darah kembali terlihat. Gustav tahu betul bahwa membunuh Tang Yuan Xuan itu sama artinya dengan secara resmi menjadi musuh Tang Ao. Tapi dia memang tidak berencana untuk melepaskan Tang Ao. Jadi dia tidak peduli meskipun harus menjadi musuh Tang Ao. Dia merobek sebagian tirai dan menggunakannya untuk membungkus kepala Tang Yuan Xuan. Lalu dia memakai topinya dan menghilang keluar dari hotel. Tidak lama setelah Gustav pergi, wanita yang tadi tidak sadarkan diri di tempat tidur itu secara bertahap membuka matanya. Dan saat dia melihat mayat tanpa kepala tergeletak di sampingnya, dia berteriak ketakutan. Suara itu bergema di seluruh hotel. Saat ini, di rumah keluarga Tang di Provinsi Jiangnan, Tang Ao mondar-mandir di halaman. Dia melirik jam dan mengerutkan keningnya. Ini sudah jam 8 malam. Seharusnya Tang Yuan Xuan sudah kembali. Dia meminta Tang Haisen untuk membawa Tang Yuan Xuan kembali lebih awal hari ini. Tetapi sampai saat ini tidak ada tanda-tanda kedatangan mereka. Dia menelpon Tang Haisen dan Tang Yuan Xuan beberapa kali, tetapi tidak ada yang menjawab. Sebuah firasat buruk menghantuinya. Namun, Tang Ao menggelengkan kepalanya, dan saat dia hendak duduk, ponselnya yang tergeletak di atas meja tiba-tiba berdering. Sebuah suara yang akrab datang dari ujung telepon yang lain. "Tuan?" Itu adalah suara supir Tang Yuan Xuan. Nada suara Tang Ao sedikit marah saat dia berkata, "Ada apa? Kenapa kau masih belum mengantar Yuan Xuan kembali?" Suara di ujung telepon sedikit bingung. "Tuan, mengenai Tuan muda, dia..." Mata Tang Ao sedikit menyipit. Dia merasakan ada sesuatu yang salah. Jadi dia pun berkata, "Apakah anak itu menyebabkan masalah lagi di luar? Gadis dari keluarga mana lagi yang menjadi korbannya?" Supir itu menjawab dengan kikuk, Sebenarnya..." Kesabaran Tang Ao sudah habis dan dengan dingin dia berkata, "Suruh dia mengangkat teleponnya. Katakan kalau aku mencarinya." Supir itu ketakutan setengah mati. Dia mengumpulkan keberaniannya dan berkata, "Tuan, Tang Haisen sudah mati.
dan Tuan Muda Tang Yuanshuan juga sudah mati." Mendengar hal ini, gelombang Qi yang sangat menakutkan menyapu keluar dari tubuh Tang Ao, dan dalam sekejap secangkir teh yang ada di tangan kanannya pecah. Semua perabotan yang ada pada radius sekitar 5 meter langsung hancur. Raungan marah terdengar dari mulut Tang Ao. "Omong kosong, apa yang sedang kau bicarakan itu?" Pukulan tiba-tiba itu seperti palu yang berat dan menghantam hati Tang Ao. Saat ini Tang Ao merasa seolah-olah hatinya sedang terkoyak-koyak. Putranya sudah mati? Tidak mungkin, itu tidak mungkin. Tidak ada seorang pun di seluruh provinsi Jiangnan yang memenuhi syarat untuk menyentuh putranya. Tidak seorang pun. Suara pengemudi di ujung telepon terdengar bergetar. "Tuan, aku mengatakan yang sebenarnya. Tuan bisa datang ke Hotel Huatai dan melihatnya. Sesuatu yang sangat besar telah terjadi di sini." Tang Ao mengambil satu langkah maju dan tanah yang diinjaknya langsung meninggalkan jejak retakan. Dia berkata kepada supir itu, "Kalau kau berani menipuku, aku bersumpah seluruh keluargamu akan mati." Setelah selesai berbicara, Tang Ao langsung mematikan ponselnya. 10 menit kemudian, Tang Ao muncul di Hotel Huatai di provinsi Jiangnan. Suara sirine mobil ambulans berbunyi dan daerah di sekitar hotel pun sudah ditutup. Wajah Tang Ao terlihat sangat suram. Melihat Tang Ao berjalan mendekat, kedua petugas kepolisian yang ada di situ berkata, "Maaf, tidak ada orang asing yang boleh masuk ke sini." Begitu dua petugas kepolisian itu selesai berbicara, mereka merasakan ada tekanan yang kuat sedang menyelimuti mereka. Tubuh kedua petugas polisi itu terangkat dan mereka berputar-putar di udara selama beberapa saat. Tang Ao langsung menerobos penjagaan dan dengan putus asa dia pergi ke kamar hotel tempat kecelakaan itu terjadi. Ketika dia melihat mayat Tang Haisen, dia menghela nafas di dalam hatinya. Sesuatu benar-benar telah terjadi. Kemudian tangannya membuka kain putih mayat kedua. Ketika dia melihat tubuh tanpa kepala di bawah kain putih itu, mata Tang Ao langsung memerah. Tinju Tang Ao menghantam dinding dan dia berseru marah. "Siapa orangnya? Siapa yang berani membunuh putra Tang Ao? Siapa dia?" Dinding kamar hotel pun langsung hancur setelah terkena tinju Tang Ao. Siapa yang bisa menahan murka seorang Grandmaster? Di penjara nomor 1 di provinsi Jiangnan, Gustav datang ke penjara sambil menenteng bungkusan yang berisi kepala. Ketika petugas di pos penjagaan melihat Gustav membawa sesuatu di tangannya, dia bertanya, "Apa yang kau pegang di tanganmu?" Gustav melirik kedua petugas di pos penjagaan itu. Tanpa banyak berbicara, dia langsung melemparkan sertifikat di sakunya kepada kedua petugas itu. Ketika petugas penjaga gerbang itu melihat sertifikat yang dilemparkan oleh Gustav, raut wajah mereka berubah dan mereka langsung mempersilakan Gustav masuk. Gustav kembali mendatangi ruangan tertutup. Di dalam ruangan tertutup itu sudah ada Zhong Weishan yang diborgol tangan dan kakinya. Cahaya redup di ruangan itu membuat bayangan di wajah Zhong Weishan menjadi sedikit mengerikan. Zhong Weishan tahu kalau Gustav ingin menemuinya kembali. Sejujurnya sampai sekarang, dia masih tidak bisa mempercayai kata-kata Gustav. Dia tahu situasi di provinsi Jiangnan, dan dia juga tahu seperti apa kekuatan Tang Ao. Tidak akan ada yang berani menyentuh putra Tang Ao, tidak seorang pun. Itu karena menyinggung Tang Ao sama artinya dengan menyinggung sebagian besar keluarga seni bela diri di provinsi Jiangnan. Bab 236 sampai 237. Di permukaan, Tiongkok dikenal karena perkembangan teknologi dan ekonominya. Tetapi mereka yang benar-benar bisa menyentuh sesuatu pasti memahami kalau Tiongkok sebenarnya ada di tangan sekelompok seniman bela diri. Kekuatan sekelompok orang ini sangat mengerikan
Dengan jentikan jari mereka, mereka bisa menghancurkan sebuah keluarga atau industri. Pintu besi penjara terbuka. Seorang pemuda yang dingin dan sombong berjalan masuk. Pemuda itu membawa bungkusan di tangan kanannya. Nafas Song Wei-san tercekat di tenggorokannya saat matanya yang merah menatap bungkusan itu. Berdasarkan ukurannya, seharusnya bungkusan itu hanya cukup untuk memuat satu kepala. Selama beberapa dekade, Song Wei-san tidak pernah merasa bersemangat seperti saat ini. Dia membuka mulutnya dan bertanya, "Apa yang kau bawa?" Gustav melemparkan bungkusannya, dan bungkusan itu mendarat langsung di depan Song Wei-san. Song Wei-san mengulurkan tangannya karena ingin menyentuh bungkusan itu. Tetapi ternyata tangannya gemetar hebat saat ini. Dia melirik Gustav yang berdiri santai tanpa ekspresi. Song Wei-san menggertakkan giginya. Tanpa ragu-ragu dia langsung mengulurkan tangannya dan membuka bungkusan itu. Detik berikutnya, dia langsung tercengang. Matanya membelalak secara ekstrim. Dia ketakutan sekaligus terkejut. Itu karena kepala yang ada di depannya ini adalah kepala Tang Yuan-xuan. Bahkan meskipun warna wajah Tang Yuan-xuan berubah menjadi abu-abu, dia akan tetap bisa mengenalinya. Selama ini, dia berpikir kalau seumur hidupnya, dia tidak akan pernah bisa melihat pembalasan untuk manusia terkutuk ini. Dia tidak menyangka kalau hari pembalasan ini akhirnya datang juga. Song Wei-san tidak bisa lagi menahan diri dan langsung menangis. Dia sudah menahan air mata ini selama 3 tahun penuh. Dalam 3 tahun itu dia tidak pernah sekalipun berani menangis, meskipun ketika dia menutup matanya, yang dilihatnya adalah wajah binatang buas ini. Jadi pada saat ini, dia bahkan menangis seperti anak kecil. 5 menit kemudian, Song Wei-san merasa kalau semua ikatan dan beban di tubuhnya sudah menghilang. Dia menatap Gustav dengan mata merah. Seketika itu juga dia langsung berdiri dan menyeret kakinya ke depan Gustav. Kemudian dia berlutut dan bersujud kepada Gustav. Kepalanya menghantam lantai dengan keras. Dan dia terus-menerus mengulang kata-kata yang sama. "Terima kasih, terima kasih." Gustav membantu Song Wei-san bangun sambil berkata, "Kau tidak perlu berlutut padaku. Seperti yang sudah kukatakan sebelumnya, ini adalah sebuah kesepakatan. Aku hanya ingin tahu tentang keajaiban di Villa Yunhu." Song Wei-san tersadar dan mengangguk dengan cepat. "Baiklah, aku akan memberitahumu semua yang aku tahu." Gustav tidak berbicara. Dia menaruh tangannya di belakang punggung dan menunggu jawaban Song Wei-san. Song Wei-san melirik Gustav dengan tatapan yang rumit dan berkata dengan emosi, "Saat itu, aku tahu bahwa ada seorang anak laki-laki di keluarga Ye yang jatuh di danau Dongqian. Aku mengira dia sudah mati. Aku tidak menyangka kalau ternyata dia masih hidup." Song Wei-san melihat kalau Gustav tidak bereaksi. Jadi dia pun langsung berbicara ke intinya. 5 tahun lalu, aku bertugas menyelidiki beberapa kasus khusus di Provinsi Jiangnan. Dan insiden di Villa Yunhu adalah hal teraneh yang aku temui di tahun itu. Ketika insiden itu terjadi, kebetulan aku sedang mengerjakan kasus lain di kota Agoru. Jadi aku bergegas ke sana secepat mungkin. Orang-orang di perjamuan itu sudah bubar. Dan ketika aku bertemu dengan orang tuamu, mereka terluka parah. Gustav tertegun sesaat dan kemudian bertanya, "Apa katamu? Terluka parah? Mereka belum mati?" Song Wei-san mengangguk, tapi kemudian dia menggelengkan kepalanya lagi. Sepertinya dia sedikit kebingungan. Setelah beberapa detik, dia berkata, "Sebenarnya mereka sudah dianggap mati, karena mereka berdua hampir tidak bernafas dan detak jantung mereka hampir berhenti. Tetapi kalau dilihat dari tanda-tanda tertentu, sepertinya masih ada secercah harapan kehidupan." Gustav buru-buru bertanya, "Apakah kau
membawa mereka ke rumah sakit? Zhong Wei-san mengangguk. Tentu saja. Aku membawa mereka ke rumah sakit sesegera mungkin. Tetapi hasilnya adalah pihak rumah sakit memberikan akta kematian. Tatapan mata Gustav terlihat sedikit menyesal. Dia memiliki keterampilan medis yang sangat baik. Jadi dia tahu bahwa akta kematian rumah sakit tidak berarti apa-apa. Selama dia mau, dia bisa menyelamatkan 9 dari 10 pasien yang sudah diberikan akta kematian. Zhong Wei-san melanjutkan kata-katanya. Tuan Ye, masalahnya belum selesai sampai di situ. Ada hal aneh yang terjadi. Mayat mereka seharusnya dipindahkan ke dokter forensik untuk ditangani. Tetapi seorang pria tiba-tiba muncul di rumah sakit dan pria itu membawa dokumen khusus dan mengatakan kalau dia ingin mengambil kedua mayat itu selama setengah jam. Setengah jam kemudian, dia mengirim kedua mayat kembali. Tetapi entah bagaimana, ada sebuah dokumen dikeluarkan yang mengatakan kalau kedua mayat itu tidak memerlukan pemeriksaan forensik dan direkomendasikan untuk dikremasi secara langsung. Pada saat itu aku merasa sepertinya ada manipulasi untuk kasus ini. Jadi aku tidak langsung mengkremasi, melainkan memberitahu beberapa anggota keluarga dan teman keluarga Ye. Tetapi untuk beberapa alasan, tidak ada yang mau menangani masalah kremasi. Tepat ketika aku hampir menyerah, ada seorang gadis yang datang ke rumah sakit dan berkata kalau dia adalah anggota keluarga dari Tuan Ye dan istrinya. Mendengar ini, Gustav mulai menghubungkan semuanya di kepalanya. Gadis yang datang itu sudah pasti Margaret. Tetapi pertanyaan terbesar muncul di kepalanya. Kenapa pria asing itu mengambil mayat selama setengah jam? Dan bahkan pria asing itu membawa dokumen khusus. Gustav sangat yakin kalau setengah jam kemudian, mayat yang dikirim kembali oleh pria itu pasti bukan mayat orang tuanya. Bahkan sikap dan cara bicara pria asing itu lebih seperti ingin menghancurkan barang bukti. Bagaimanapun, setelah dikremasi, tubuh orang tuanya benar-benar menghilang dari dunia ini. Kalau kemudian ada orang lain yang ingin mencari bukti, itu sudah tidak mungkin lagi. Zhong Wei-san belum selesai menjelaskan dan melanjutkan. Aku merasa ada yang tidak beres dengan kejadian di Villa Yunhu. Jadi aku pun sudah memeriksa melalui berbagai saluran pada tahun-tahun itu. Dan kemudian aku menemukan hal yang menarik. Pria asing itu pernah bertemu dengan ibumu di kedai kopi. Tetapi di tengah percakapan, keduanya bertengkar dan ibumu pun pergi meninggalkannya. Aku sudah menyelamatkan data kamera CCTV kedai kopi itu, tetapi aku tidak menyangka kalau keesokan harinya, filenya itu menghilang dari komputerku. Aku kembali lagi ke kedai kopi itu, dan sekali lagi filenya kembali menghilang. Bukan hanya itu, sehari kemudian, aku melihat pria itu lagi. Pria itu hanya melontarkan ancaman bahwa kalau aku masih tetap menyelidiki masalah ini, nyawa keluargaku akan terancam. Akhirnya demi keselamatan keluargaku, aku berhenti menyelidikinya. Itulah semua yang aku ketahui tentang insiden di Villa Yunhu. Gustav tidak berbicara. Dia berpikir keras. Zhong Wei-san tidak mungkin membohongi dirinya. Menurutnya, pria asing itu adalah eksistensi yang paling penting setelah kecelakaan orang tuanya. Dan ternyata ibunya mengenal pria asing itu. Saat ini Gustav bertanya, apakah kau memiliki foto pria itu? Atau bisakah kau memberikan gambaran kasar mengenai seperti apa pria itu? Zhong Wei-san tahu kalau Gustav akan menanyakan tentang hal ini. Jadi dia bertanya, awalnya aku juga ingin menyelidiki pria itu. Tetapi aku menemukan bahwa dimanapun dia muncul, dengan segera informasi kamera CCTV di tempat itu akan dihapus. Tapi aku bisa menggambar penampilan pria itu.
Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.